Halo Sobat Anime, gas lagi Evolution bikin week of victory-nya Ziyu. Dah langsung aja yuk kita gaskan lagi pohon Ziyu-nya. Langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Ziyu mengirimkan para baby monster untuk berlatih Ziyu, ia melatih musang madu untuk jadi aderai. Waduh. Ternyata di sini kemunculan para jenderal monster milik Ziyu membuat musang madu yang awalnya percaya diri langsung kena mental dan menganggap kalau latihannya yang selama ini ia lakukan percuma. Dah. Selain itu, di sini kemunculan Divine Flower di hadapan Ziyu membuat Ziyu kagum karena skill unik milik Divine Flower sungguh sangat luar biasa. Edan dapat membantu menumbuhkan tanaman spiritual dan juga dapat memberikan ledakan energi kepada sekutu. Serta yang menjadi perhatian Ziyu adalah dapat menghentikan waktu. Selain itu, di sisi lain, pemerintah Federasi China mereka mengirimkan pasukan militer dalam kekuatan penuh yang terdiri dari beberapa skadron udara tempur yang diiringi oleh kapal induk serta beberapa kapal frigate dan juga destroyer untuk dapat menghentikan langkah dari monster kuno yang tiba-tiba saja muncul dari dataran Australia yang berjalan menuju garis pantai China. Dan melihat kekuatan militer yang datang mendekatinya, awalnya di sini monster kuno itu ia ingin kabur melihat rombongan kekuatan tempur yang sangat luar biasa datang dengan perlengkapan penuh dengan senjata mematikan milik umat manusia. Di mana untuk pihak militer yang melihat target mereka ada di hadapannya membuat kapten ia berujar, "Lihat, target berhasil ditemukan. Semuanya bersiap untuk bertempur," ujar dari Laksamana pimpinan operasi penyerbuan itu. Dan begitu pimpinan berujar, "Serang!" Militer mereka menembakkan semua peluru kaliber tinggi untuk dapat menghajar monster itu dari kormada laut yang diiringi dengan roket misil berpemandu yang dilepaskan oleh unit udara untuk dapat menghujani monster kuno itu. Ledakan maha dahsyat menghujani monster kuno itu dari depan. Dan ledakan dari misil yang sangat luar biasa kuat dispam dengan bom misil berdaya ledak tinggi. Namun monster kuno itu meraung dengan sangat luar biasa kuat sebelum bersiap untuk dapat meledakkan gelombang ultrasonik yang sangat luar biasa kuat yang dapat membuat ledakan terjadi menghancurkan unit udara yang ada di dekatnya. Bahkan raungan itu dapat membuat gelombang laut yang sangat luar biasa mengerikan dapat mengguncang kormada laut dari kapal tempur. Dan itu juga membuat unit militer angkatan laut bersiap untuk dapat melakukan counter serangan dengan menyiapkan rudal ICBM. Dan begitu siap untuk diluncurkan, rudal jarak jauh berdaya ledak tinggi dilepaskan oleh kapal destroyer untuk dapat langsung melesat ke arah monster itu. Dan ledakan daya ledak tinggi terjadi. Ledakan maha dahsyat terjadi tepat di hadapan monster laut yang menyebabkan gelombang shockwave yang sungguh sangat luar biasa dari ledakan ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang sungguh luar biasa mengerikan. Sungguh benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan. Lihat, apakah kita berhasil? Ujar seorang pimpinan. Melihat ICBM yang mereka lepaskan berhasil mengenai telak dari monster kuno itu. Namun di sini monster kuno itu ternyata tidak terpengaruh apapun setelah ia terkena ICBM. Gila, ini gila. Rudal ICBM sama sekali tidak berguna. Apaan ini? Dan hal yang mengerikan bagi pihak militer adalah monster kuno itu muncul untuk dapat melakukan serangan counter, menghajar langsung kapal induk. Dan itu benar-benar pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan untuk mereka para pimpinan yang menyaksikannya dari layar monitor. Dan di dalam pertemuan itu para pimpinan mereka sungguh sangat shock
Melihat hal gila ini di mana ICBM ternyata tidak berpengaruh. Gila, ini gila. Senjata terkuat milik manusia tidak berguna melawan monster tingkat extraordinary tingkat 4. Lantas sekarang apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita benar-benar tidak dapat melakukan apapun? Apakah kita akan membiarkan tanah air kita hancur oleh monster itu? Ya, rapat pimpinan berlangsung sangat chaos melihat pemandangan yang tidak masuk akal itu. Karena memang monster kuno itu sungguh sangat gila. Dan pergerakan dari monster kuno itu yang menuju garis pantai Cina akan membuat Ziyu yang saat ini ada di garis pantai kini ia hanya memiliki waktu kurang dari 40 hari sebelum perang habis-habisan antara Ziyu melawan monster purba itu. Ya. Sedangkan untuk Ziyu sendiri, saat ini ya dirinya sedang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Divine Flower. Dan ia menganggap kalau kemampuan yang dimiliki oleh Divine Flower sungguh sangat luar biasa. Hey, dia bisa menyerap kekuatan spiritual langsung ke dalam tubuhnya. Aku sangat iri dengan kemampuan ini. Dan kini karena Divine Flower telah menjadi bagian dari kerajaan Ziyu, membuat Ziyu ia pun mendapatkan sebuah pesan sistem yang memberikan sebuah opsi bagi dirinya untuk dapat membuka skill slot baru, di mana dirinya untuk dapat membuka skill itu ia harus membayar sebanyak 100.000 poin evolusi. Ada skill baru. Oke, baiklah, aktifkan. Yang membuat Ziyu kini ia pun memiliki skill yang sama dengan skill yang dimiliki oleh Divine Flower, yaitu skill menghentikan waktu selama 0,01 detik. Dan itu akan menghabiskan 1 juta energi spiritual untuk setiap 0,01 detik dalam setiap penggunaannya. Hei, melihat hal gila itu membuat Ziyu berujar, aku memiliki skill yang untuk dapat menghentikan waktu juga. Mantap ini. Namun untuk Divine Flower, Master, aku sudah mentransfer semua kekuatan spiritualku kepada dirimu. Dan dengan begini ya kau akan mendapatkan kekuatan spiritual yang banyak. Atau mungkin ya kau akan mendapatkan skill baru. Tapi aku akan tumbang. Hei, kenapa? Kenapa kau layu? Kau terlihat seperti akan mati, ujar dari Ziyu yang melihat Divine Flower layu kayak tanaman kering. Waduh. Tidak apa Master, aku baik-baik saja setelah aku beristirahat. Aku pikir aku akan mati, ujar dari Divine Flower. Tapi begitu diberikan life essence, langsung seger. Master, aku tiba-tiba saja merasakan kehilangan semua rasa lelahku. Aku tidak lelah lagi. Cairan apa yang telah kau berikan? Ujar dari Divine Flower. Gimana? Aku hebat kan? Ujar dari Ziyu. Selain itu, di sini Ziyu dengan skill barunya yang dapat menghentikan waktu membuatnya berpikir, ya, aku dapat menghentikan waktu selama 0,01 detik. Tapi menggunakan skill itu akan langsung memakan energi spiritual sebanyak 1 juta. Ini dan cu. Meskipun ya skill ini sangat berguna, tapi ya jelas ini akan sangat sulit untuk dapat menggunakannya. Ini cukup edan, pikir dari Ziyu. Tapi ya udahlah, bodo amat. Teruslah kau berlatih. Aku akan memberikan kau lebih banyak life essence lagi, ujar dari Ziyu kepada Divine Flower. Sedangkan di sisi lain proyektor. Ya, di sini Mas Gondrong ia menggelar layar tancap. Oi, Mas Gondrong, apa yang sedang kau lakukan? Tanya panda kecil yang bingung dengan benda apa ini. Aku sedang menyiapkan layar tancap untuk nonton film. Ini adalah salah satu hiburan di kalangan manusia, ujar dari Mas Gondrong. Di sini Mas Gondrong ia berujar kalau semua alat-alat ini dibawa dari kota. Dan selama ya kau memiliki generator listrik, maka kau bisa menonton apapun itu. Tapi ya di sini sinyalnya juga agak sedikit kurang bagus sih, ujar dari Mas Gondrong. Layar tancap ya. Aku pernah mendengar hal itu saat di kebun binatang, sambut panda kecil. Dan benar saja, tak lama setelahnya lah filmnya dimulai. Lihat gambarnya muncul, sambut panda kecil. Dan berfungsinya layar tancap membuat kini mereka monster-monster milik Ziyu malah nobar. Waduh, bukannya nonton MPL, malah nonton Ip Man. Waduh, Ip Man itu yang jurusnya Wing Chun itu, gurunya Bruce Lee. Waduh.
Ya, di sini monster-monster milik Ziyu, mereka semua kini asik nonton film. Bahkan di sini panda kecil saking terharunya ia sampai nangis. Kumohon jangan mati, bertahanlah, ujar panda kecil yang terharu nonton film Ip Man. Waduh. Namun di sela-sela mereka menonton film, di sini muncul pesan pop up di layar tancap yang menunjukkan sekilas info. Dan itu membuat panda kecil ia pun sedikit ternotis dan itu membuatnya berujar, Mas Gondrong, bisakah kau besarkan sedikit berita itu?" Dan ternyata berita yang ditampilkan adalah berita kemunculan dari monster kuno, monster tingkat 4 extraordinary yang telah muncul di lautan China, yang akan diperkirakan sampai di kota Nganjuk dalam waktu 28 hari. Waduh, Nganjuk. Dan kemunculan dari monster gila itu membuat pemerintah saat ini telah mengeluarkan peringatan bahaya tingkat 1, yang artinya peringatan untuk segera melakukan evakuasi. Dan dari berita yang muncul itu ada sesuatu yang menotis panda kecil, yaitu seorang manusia berambut pink yang membuat panda kecil itu langsung memutuskan untuk pergi. Semuanya, aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan, ujar panda kecil yang tiba-tiba saja pergi. Dan itu membuat mereka berdua ini bingung lah. Tiba-tiba pergi cuy. Sedangkan di sisi lain, segarnya, ujar dari Kian yang sedang mandi. Doi mandi di kolam spiritual bersama dengan Mantis dan juga Flash. Selain mereka bertiga, di sini White Tiger, Doi pun muncul karena ia ingin ikut-ikutan join di dalam kolam spiritual itu. Dan itu membuat Ziyu yang melihatnya kesal. "Oi, Meong, tunggu. Kau tidak boleh masuk ke dalam kolam spiritual." Di sini Ziyu ia juga menunjuk ke arah hutan dan berujar, "Oi, Meong Putih, apa kau melihat hutan yang ada di sebelah sana? Pergilah kau ke sana dan ketika kau telah mencapai level extraordinary tingkat 2, kau baru boleh pulang lagi. Dan sebelum kau naik level, kau tidak boleh ada di sini." Plak! Ziyu menghajar bokong White Tiger agar ia segera berlatih di alam liar. Sedangkan untuk Flash, ia merasakan energi spiritual tiba-tiba saja membanjiri tubuhnya. Perasaan ini, aku sepertinya akan naik. Melihat hal itu membuat Ziyu berujar, "Hei, apakah kau akan segera berevolusi?" Dan Flash tiba-tiba saja ia berevolusi. Ia berevolusi naik ke tingkatan 2 extraordinary dengan penampilan barunya yang sangat gagah dan juga tambahan sayap di tubuhnya. Di mana dari daftar skill yang dimiliki oleh Flash ada satu yang menarik perhatian Ziyu, yaitu dapat mengkonsumsi energi spiritual dan merubahnya untuk dapat menjadi kekuatan. Dan untuk Kian, dia terpesona dengan penampilan Flash, kau sungguh tampan sekali. Ya, ukuran tubuhnya juga bertambah besar, sambut dari Mantis. Sedangkan untuk Ziyu, Flash, selamat. Sekarang kau telah dapat terbang. Monster, aku menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan untuk Ziyu, ia pun ternotis dengan salah satu skill milik Flash. Hei, kau dapat mengkonsumsi sejumlah besar energi spiritual dan menggandakannya menjadi kekuatan setiap 10 detik sampai tubuhnya tidak lagi dapat menahannya lagi. Wow, ini efek buff kekuatan. Baiklah, Flash. Sekarang kau dapat meningkatkan kekuatanmu berkali-kali lipat. Maka dari itu sekarang cobalah kekuatanmu itu. Biar kami melihat seberapa kuat kau sekarang, ujar dari Ziyu. Yang membuat Flash Doi pun mengambil sebuah anjang-anjang untuk dapat melepaskan kekuatannya. Dan begitu kekuatannya telah ia kumpulkan dan siap, di sini Flash berhasil melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat hanya dengan satu pukulan yang dapat membuat tanah retak tak karuan. Master, ini hampir tidak lagi dapat diperkuat lagi. Dan jika aku memaksanya sampai 3 kali lipat, tubuhku akan segera meledak, ujar dari Flash. Namun tak lama setelahnya datanglah panda kecil. Dan ia yang melihat pemandangan yang retak-retak itu membuatnya berujar, "Hey guys, apa yang sedang kalian lakukan?" Opa, ujar Divine Flower yang melihat panda kecil datang kembali. Dan melihat penampilan baru Flash membuat panda kecil ia berujar, "Oi, Flash, sepertinya kau baru saja berevolusi ya? Kau tidak hanya bertambah kuat, kau juga tambah keren.
Di sini panda kecil ia juga berujar, kau sungguh sangat kuat Flash, tapi sayangnya ya, aku datang ke sini bukan untuk bertarung melawanmu, tapi ya aku ingin melawan QB. Di sini panda kecil ia juga berujar, oi QB, bisakah kau turun sebentar dan bermain denganku? Ujar panda kecil yang membuat Hyubi yang saat ini ada di atas batang milik Ziyu. Ia pun menatapnya dengan tatapan dingin sebelum turun. Turun yang kini membuat kedua monster gila itu berhadapan satu sama lain. Melihat kedua jenderalnya akan berlatih tarung, membuat Ziyu berujar, hei, biar seru, bagaimana kalau kita membuat taruhan? Menurut kalian siapa yang akan menang? Panda kecil kah atau QB? Coba kalian tulis di komentar. Waduh, ujar dari Bang Jack. Sedangkan untuk panda kecil di harapan dari QB, Doi berujar, aku sudah lama sekali ingin bertarung dengan dirimu, karena aku selalu ingin tahu bagaimana rasanya dapat mengalahkan monster yang memiliki kebanggaan dan juga kuat seperti dirimu. Ya, ini menarik sambut dari QB karena ya aku juga ingin sekali bertarung melawan dirimu, ujar dari QB dengan aura bertarungnya. Dan QB ia pun melepaskan teknik Burning Flame. Dan panda kecil ia juga mengeluarkan teknik Body of Fire miliknya. Dan melihat hal itu, melihat kedua jenderal yang bersiap untuk bertarung, membuat Ziyu berujar, oi, jangan dekat-dekat dengan mereka jika tidak mau mati, karena ini jelas ini akan menarik. Dan selesailah alur cerita dari Evolution Begin with a Big 3-nya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya minggu depan untuk pohon Ziyu. Dan sampai jumpa, bye, thank you.